Kali ini kita ngobrol seputar film, teater, dan lain sebagainya ya Mas? Iya. Bagaimana untuk menekuni sebuah profesi, drama, teater, talent, pokoknya masalah sosial. Nah, ini nanti dengan teman kita yang sudah pakar di bidangnya, kita sapa teman kita Mas Diki yang sudah standby di sana. Halo. Selamat sore. Sore Mas. Ini sinyalnya Mas. kayak penyiar ya malah nih. Malah ragat Mas Gege. Malah kayak pilot. Ya. Malah kayak pilot malah Mas. Jangan kayak pilot, Iwan kayak standar. Wah. Mas Setiawan kalau zebra. Wajah lihat buat topeng zebra. Gimana? Oke, selamat sore juga buat Ustadz Sigit kita. Ustadz Sigit mungkin untuk ini kita live-nya mungkin Rebu. Jumatnya kita ada sponsor untuk kuis, jadi Rebu. Tiap Rebu ya, Rebu. Nanti untuk ngatur waktu ben-ben. Terus kita sapa dulu ya yang ada di. Udah ada siapa aja nih? Kita sapa dulu. Ini kan fotonya nggak nongol. Katanya gini, mungkin dirimu lagi sentimen sama dirimu. Oh, lagi sentimen nggak nongolin gambarnya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Istiqomah. Besok Rabu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WA saya untuk disampaikan ke Ustadz Sigit. Jadi nanti kita bahas itu. Baik, kita sekarang ngobrol dulu dengan Mas Gigi. Teman-teman mungkin standby dulu. Nanti kalau mau tanya jawab seputar dunia entertainment, dunia acting. Ayo Mas, kalian jawab loh Mas. Ya. Ayo Mas. Kita akan ngobrol dengan mungkin bisa sedikit lah. Awal mula jadi kan masuk ke dunia acting itu tahun berapa dan apa saja mungkin dari awal, karena ini kan banyak yang belum tahu secara detail ya dunia acting itu gimana. Monggo Mas. Silakan untuk sedikit mengulikan ini. Kalau saya sih lebih basicnya di teater sih Mas. Teater, Terus dari zaman kuliah, terus dulu kan memang setelah lulus kuliah itu kerjanya di Holcim saya dulu, nggak boleh nyebut merek ya. Dulu di marketing. Di marketing. Terus? Apa? Halo. Oke. Halo Setiawan. Jenengan di dunia anu ya, di dunia apa tadi? Dari semen terus akhirnya anu ya. Dari semen akhirnya jenengan ke arah teater ini terus mulai tahun piro Mas mulai wani pindah gitu? 2010. 2010. Nah, 2010. Terus selama ini jenengan kenapa? Dulu sih saya di ekstras juga Mas awalnya Mas. Hanya seorang ekstras saya dulu. Dengan bayaran 50.000. Tuh kan. Dengan bayaran 50.000 itu dari jam berapa sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Zaman FTV seharian dari pagi sampai malam. Tuh. Tahun piro Mas? Ini tahun piro Mas? Tahun piro Mas? Itu 2008 ya Mas. 2008 ya. Nah itu tapi posisi masih dulu masih kerja. Dulu masih kerja di Holcim. Maksudnya pas ya. Terus mulai 2010 itu saya rada mengurangi masnya udah nggak kerjanya guys, males-malesan kayak terus reguleran di kafe-kafe. Dulu saya juga suka nyanyi. Oh iya. Berarti kayak terkait dunia panggung jenengan apa aja Mas? Kan saya dengar jenengan selain dunia acting juga band-bandan toh Mas? Ya, tapi betul. Jenengan saat itu perkembangan sampai mengerucut ke lebih ke acting. Nah aku kan lebih mengerucut ke komedi gitu. Aku ke teater tapi akhirnya komedi ya. Jenengan ya mulai sering ikut ekstras, terus dapat tawaran ekstras dialog, terus mulai dapat peran juga.
ya akhirnya sampai sekarang juga maksudnya mulai dapat sporting talent yang dengan budgetnya lumayan gede. Ya, ya. Baik. Biar ini meriah, teman-teman silakan untuk bertanya. Ini kita dengan Mas GG, kita ngobrolnya seputar dunia akting. Selamat sore buat Adik Angga Budi atau Om Angga yang ada di Wonosari yang hadir. Ini ada yang pakai bapau loh. Mas GG pakai bapau. Itu bakpia, itu lebih ke bakpia bukan bapau ya. Bakwan ini, Mbak Paira itu kalau puasa delok headset kayak delok Nah iya, lo itu kayak bapau, bener. mau mendekati apa nih, tebak-tebakan Mas, apa nama makanan kecil yang menjadi slogan kota Jogja? Nyam-nyam. Ya berarti nyam-nyam, Yogyakarta berarti nyam-nyam. Oh, berarti nyam-nyam. Nyam-nyam. Nyam-nyam dulu makanan zaman dulu itu. Zaman dulu kan. Iya. Oke. Terus yang pengen tanya, terus ini Mas, kalau dunia acting itu menurut jenengan piye Mas prospeknya Mas? Saya kan milik dunia komedi itu kan nggak akan tertelan zaman ini kan maksudnya ini ya. Dunia acting ini pun kita kan aku juga nggak akan tertelan zaman juga. Oh iya. Cuman untuk masuk pertama kali piye? Masuk dan lingkungan acting gitu loh. Kita orang yang nggak kenal apa-apa, dan akhirnya so di talent, extra talent sampai dengan artis. Nah itu tahapnya piye? Yang penting sih kita intinya mau apa ya, mau mindset kita, mau kalau kita tuh bisa. Yang penting mindset kita diubah. Kalau kita tuh bisa, orang lain aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Kan yang pemain-pemain senior juga kan dulunya mulainya pasti dari nol kan, dari nol. Nggak mungkin langsung tiba-tiba dia terkenal gitu loh. Yang penting kita mindsetnya, istilahnya aku kudu iso, wong liya iso gitu loh. Jadi jangan sampai menutup diri, yang penting kan kita harus belajar dan terus belajar. Intinya itu sih Mas. Ya. Nah, kalau Mas Gigi, kalau misalnya yang dengerin, yang ikut menyaksikan, ada yang pengen misalnya, Mas aku pengen merasakan jadi ekstras gitu, itu gimana caranya itu Mas? WA saya. Oh, nah, sebutin nomornya nggak apa-apa? Atau sebutin akun Facebook Mas? Akun Facebook dengan web info. Oh ya, akun Facebook saya Kun Hidayat namanya. Apa? Kun Hidayat, nama Namanya asli. Kun Hidayat. Kun Hidayat. Ya, Kun Hidayat. Kun Hidayat. Ya. Oke. Ini nama asli kalau ya. di Jogja ini ada rencananya, kira-kira menurut Mas Gigi ini mau ada berapa film Mas yang masuk mungkin seandainya habis pandemi ini? Film atau iklan mungkin? Kalau yang kemarin aja banyak proyek yang ke pending itu kan ada sekitar 10 judul film yang ke pending. Nah tinggal entah itu nanti dari pihak PH sendiri itu mau melanjutkan atau kita kan belum tahu, maksudnya belum ada kabar selanjutnya mau seperti atau belum, karena kan dari pandemi ini kan belum bisa diprediksi tepatnya kapan selesainya atau yang jadi kendala kan itu. Berarti sepengetahuan jenengan ini rata-rata kabeh Jakarta pun juga kan nih Mas, up dulu ya? Betul. PH semua. Soalnya dari Kapolri sendiri kan sudah mengeluarkan surat. Jadi itu ada lampiran nama-nama PH seluruh Indonesia itu tidak boleh produksi. Kecuali mungkin kalau yang dia studio sendiri ya, kayak talk show gitu masih nggak masalah. Tapi dengan protokol yang lumayan ketat juga. Ya. Karena kita beberapa tadi Mas, beberapa program TV juga kan yang masih berjalan, teman-teman nggak ada penontonnya pakai efek. Saya juga belum lihat ini TV nasional pas sahur ke piye Mas sahur ini. Selama ini aku belok TV nasional karena kita kan sekarang malah ke YouTube tetap. Iya,
Kayaknya nggak ada penontonnya kayaknya. Sepertinya nggak ada penonton. Cuma Sepertinya nggak ada pengisi penonton. acaranya aja. Bahkan kayak Ada acara acara. apa ya? Acara ini loh, Mas, acara kayak ustadz-ustadz itu apa, dai-dai itu juga dai-nya dari rumah. Saya lihat di Indosiar itu. Oh, aksi itu ya, Akademi Sahur itu ya? Iya. Iya, Akademi Sahur itu. Dai-nya dari rumah. Cuma ada juri, Mas, dai-nya dari rumah. siapa nih tadi bener nih, Yogyakarta berarti nyap-nyap. Terus pengaruh belum makan siang tadi kan lihat ini ya Pak Buya mau. Akunnya adalah FB-nya Mas Kiki. Akunnya Mas. Kun Hidayat. Kun Hidayat. Kun Hidayat. Tulisannya kun biasa ya Mas ya? Ya, Kun Hidayat biasa. KUN ya? KUN Hidayat. Oke, tak jawab tak muncul ke akunnya ya. Ini Ya. Kalau Rina Riani Mas, hadir, ini Rina Riani hadir, mungkin bisa sebutin dari mana dan sebagainya ya. ya. Nanti, Kalau untuk film Mas Gigi pernah membintangi film apa aja Mas? Yang terakhir paling baru Serigala Langit, tapi belum tayang. Oh. Serigala Langit. Kalau yang Ya. sudah pernah tayang Mas? Yang sudah pernah tayang Jejak Langkah Dua Lama, Mantan-Manten, Calon Bini, terus apalagi ya lupa. Kalau yang yang terdekat tuh yang kemarin udah tayang tuh Mantan-Manten, Calon Bini, sama Jejak Langkah Dua Lama. ini Mas tulisannya kayak gitu ya. Akunnya kayak gini ya, Hidayat. Ya, betul. Oke. Itu. Tuh. Ini Mbak Mbak Ira tuh. Oh ya, guys. Emping mete, dia jual emping mete. Enggak, tapi teman-teman Ya, yang jual. pengen masuk ngobrol, monggo ini dengan Mas GG kita seputar dunia acting ya, biar nanti teman-teman tahu juga. Yang gabung silakan sebutkan namanya dan sebagainya. Salam Mas Awas, Mas Iwan, masih ingat Mas? Wah, Mas ini. Gimana Mas Debi? Ya. Wah, ini. Mas, ini Mas Debi namanya, walaupun Debi yo Mas. Masih Mas, ini dulu teman saya waktu dolanan pemilu. Ini Ngeri. dolanan pemilu berdolanan. Enggak, dia waktu masih teman saya ini di kepemiluan, Mas Debi. Oke. Luar biasa. Nah, yang baru aja gabung kita ngobrol dengan Mas GG, beliau adalah koordinator ekstra, talent dan sebagainya untuk mungkin kayak sinetron, film dan sebagainya. Jadi kalau pengen tahu banyak hal mungkin bisa bertanya-tanya. Mas, kalau jenengan kenal bongsone Mas Jojo nggak atau Mas Jonathan yang di kos-kosan Jogja itu? Masih Siapa? sering ketemu nggak? Jonathan. Jonathan. Oh, masih. Kemarin terakhir garap Samsung. Garap Samsung Oh, iya. kemarin. Iklan Samsung. Oh, iklan Samsung. Barusan. Oh, alah. Barusan, Ya. barusan aja juga kok garapnya. Iya. Tanggal awal bulan inilah, awal bulan. Kalau selama ini dengan kerjasama misalnya film kayak mana lebih ke siapa aja Mas sutradara? Apakah Mas Pun sampai itu ada kan Mas Pun yang dokter Kunagus. Kunagus atau Mas Fansa atau Mas Edi atau siapa aja nih? Sering kemarin terakhir sama Kun Agus itu di ini web seriesnya BRI sama Indah Permatasari sama terus siapa? Rizky Nazar. Rizky Nasar, benar, sama Rizky Nasar. Itu Mas Kun Agus. Terus kemarin Opo juga Kun Agus. Itu web series, lebih web series. Oh, web series nah, tayangnya di YouTube. Nah, kita kepengen tahu juga dunia acting ini sebenarnya jobnya atau job itu apa aja? Bayangan kita yang awam itu kan ngerti ini main sinetron, ngerti ini main film. Padahal kan ada yang kadang-kadang iklan layanan masyarakat,
iklan apa? Iklan itu terus dari seri. Sekarang malah ada YouTube aja ya serial YouTube gitu. Itu kan kayak kopi apa? Filosofi kopi atau apa itu kan ya, ada yang web series. kayak itu. Nah, itu web series apa aja Mas bisa dijabarin untuk masyarakat yang masih awam ini? Biar makin tahu. Banyak sih Mas, kalau apa namanya terbaru ini kan web series itu kadang produk-produk itu lebih condong itu ke web series ketimbang ke TVC. Soalnya mereka lebih mengandalkan subscriber juga kan sama yang penonton. Makanya banyak yang lebih condong ke web series sekarang. Makanya itu budgetnya nggak terlalu besar, tapi untuk jadi yang penontonnya, istilahnya kalau bahasanya uangnya kembali itu lebih cepat. Karena kan kalau di film kan dengan budget yang besar, kadang penontonnya kurang, penjualan tiketnya nggak sampai target kayak gitu. Berarti Mas Gigi dulu teater kenal Mas Kocil, Mas Giri ya? Oh ya, Mas Giri yang di DTY ya, Dewan Teater Jogja. Ya, Mas Giri yang di DTY. Mas Giri yang di DTY. Nah, Mas Kocil juga kenal. Saya sama Mas Kocil malah dulu sempat proyek bareng di Mas Kocil yang di KRI itu sempat satu produksi di Perburuan. Filmnya judulnya Perburuan. Tuh. Oke. Mas, kalau untuk gambaran juga kita rasanya fenomenal sih, karena ini etikanya gitu. Maksudnya yang paling agak dana minim itu biasanya kayak apa? Misalnya kayak FTV atau sinetron atau web series atau apa. Dan teman-teman juga paham, karena kan mereka pukul rata. Misalnya di film, ini apa-apa ya semua orang kan nggak bisa. Ya, betul. Kan, itu kan ada gambaran, Mas. Biasanya itu yang bisa mulai agak lumayan yang filmnya, misalnya yang web series sekian, yang paling besar mungkin mungkin apa ya Mas? Ben ada gambaran lah teman-teman yang kepengen dunia acting. Kalau low budget tuh di film pendek biasanya itu budgetnya nggak terlalu besar. Web series pun sebenarnya kalau untuk satu produksi kita bikin entah itu film, entah itu web series, entah itu film pendek, tinggal kemauan dari yang punya uang sih Mas, dia mau seperti apa. Iya soalnya jadi kasarannya kalau budgetnya minim otomatis juga dari segi produksi disesuaikan, dari semua divisi pasti disesuaikan, dari pemain, dari lokasi, dari dari interior, maksudnya dari tim artnya, dari tim lightingnya semua pasti disesuaikan. Jadi istilahnya honor go honor rupo. tinggal kita mau ngolah, kalau istilahnya kalau di makanan kita tinggal mau ngolah makanan yang enak dengan bahan premium apa enak tapi dengan bahan biasa, kayak gitu sih lebih kurangnya. Ya, ini berarti saya sepakat. Jadi yang perlu kita sampaikan ke pemirsa itu adalah kalau per proyek film itu dana relatif, makanya Betul. Biasanya dana mereka ngecaki ya Mas, sekarang ngecaki. Ya. Saya soalnya juga kemarin ngomong sama Tora Sudiro ketika dia bikin film Mas, terus juga beberapa teman tuh kadang ada proyek yang dananya sekian juta atau sekian ratus juta, ada yang M dan sebagainya. Nah, seperti dengan tadi semua itu honor go terumpul ya. Maksudnya ini kayak gini lah. Makanya teman-teman itu jadi kadang kalau tipsnya itu ya istilahnya baru memulai mending ikuti baik itu Mas. Saya dulu main film juga terus budgetnya biro elusi baik gitu. Kita ya harus setuju kita harus kita tinggi kok. Kecuali kita sudah pernah main di beberapa film atau sinetron, nah itu baru bisa ngobrol. Ini tadi Dulu termasuk Mas, termasuk Mas Klenyek Suyadi ya Mas. Mas Klenyek itu dulu iya sering di teater itu Mas Klenyek itu dulu misalnya Mas Kocil, Mas Klenyek dan lain sebagainya itu. Ya.
bahasanya Pak Prisman juga ya, Pak Prisman Ya, juga Pak tidak Prisman. juga toh. Itu Mbak Paira kalau mau ketemu Pak Giri yang main ke TBY biasanya hari Minggu. Kalau nggak pandemi itu sering latihan di sana. Mbak Paira Jam berapa, mungkin mau, hah? Pak Giri Tanya jam berapa? sore. Pak Giri itu sering banget nongkrong di Jam sana. berapa? Biasanya Sore, latihannya biasanya. jam 4 sore. Tapi ini pandemi jadi sementara off dulu. Biasanya latihan itu hari Minggu. Siapa tahu Mbak Paira mau latihan juga. Sharing ya. Iya. Kalau Jadi mau itu jadi, latihan tapi terbuka. iya itu terbuka. Oh, Latihan. kemarin buka pendaftaran kok Pak Giri itu buat daftar Hmm. DTI. DTY. Iya. Cuman kalau emang Gitu ya, kalau Dewan Teater. Dewan Kalau Teater mau Jogja. kalau mau gabung di teater harus siap punya waktu banyak. Nah, sama kalau Siapnya. Iya. mau jadi main film juga harus punya waktu banyak, Mas. Benar. Karena kalau kita punya pekerjaan formal agak susah untuk menyesuaikan waktunya. Jadi karena susah jadi sulah ya. Jadi agak sulah. Anu Mas, berarti ini untuk gambaran juga. Biasanya produksi kayak website, kayak film itu rata-rata berapa lama sih? Misalnya website itu sekian hari, FTV 3 hari misalnya. Terus apa kayak dulu kan kos-kosan 1 hari 1 episode misalnya kayak Betul. gitu. Nah, ini biasanya Kalau web series itu bisa paling cepat itu 3 hari biasanya. Kadang ada yang 2 hari juga. Ya, jadi untuk 3 hari itu bikin buat 8 episode gitu sekalian. oh 8 Biasanya, 8 episode biasanya dipecah buat 3 episode. Kemarin kita aja bikin ini 8 episode 1 hari ya, Mas Iwan ya. Yang apa? Ya, kalau saya yang kalau saya Oh, kita sering Iya, web Mas. series. podcast kemana, Pak? Iwan sama Shirley Iwan kita tuh biasa Mas. Kemarin masa Ramadan pira Mas? 10 sampai 12 apa kayak. Iya, itu 3 hari 49 episode. Kita Ya, ini 39-an episode lah, ya kurang lebih itu. 3 hari 39 episode 3 hari itu. Itu pun nggak mandek-mandek nyantai. Nah, Soalnya kita udah terbiasa ritme Jakarta Mas, maksudnya ritme industri itu loh. Maksudnya enak atau Mas sudah paham kayak gitu Ya. Ya itu makanya itu. Jadi ya iso maksudnya jumping ini sering jumping. Pusate rong teko jumping biasa ngono kuwi. Oke, ini ada lagi pertanyaan. cuma tak dolan anak entung-entung. Etung-etung reuni. Tak kira nah itu entung. reuni. Tak kira entung-entung. Waduh. Suka duka banyak. Suka duka main di layar lebar Mas, ada cerita lucu. Gimana? Suka duka banyak pastinya. Kalau dukanya itu kadang kita udah di calling on schedule di lokasi tapi nggak dipakai. Aku tuh pernah Mas. Aku syuting sketsa Trans TV. Mas Iwan, syuting sketsa Trans TV. Ya. Datang ini adus. Begitu teka lokasi, aku apa adegannya itu jadi manusia kena lumpur Mas. Jadi kena comberan itu berarti pas adegan iya besar. Wes, jadi aku taruh kasih ngono berarti adus meneh. Ngono berarti jadi manusia kena cek kae ngono kuwi. Ya jalan. Dan karena ya Mas Gigi. Kadang-kala apa ya? Yang perlu diketahui teman-teman yang belum pernah ikut syuting kayak gini tuh jangan pernah ngeluh, satu. Ya. Terus yang kedua itu seringkali schedule-nya itu akan kayak saya dulu pengalaman syuting pertama kali tahun 95 itu di RCTI itu
jam lo siang standby, jam lo malam baru take. Ya. Bener. Aduh, karena kan mereka dulu cuaca sehingga adegan saya diambil yang interior dulu, interior iso bengi ya wes. Seperti itu. Jadi ya jangan pernah kalau siap di sinetron ya siap sabar ya Mas yo. Siap Iya, sabar. bener. Harus siap sabar. Lalu boleh nih kudu sabar. Iya. Penting sambil nunggu turun ngono lho. Ora apa-apa. Aku dulu kan kadang kru itu lebih capek daripada kita. Mereka ngusung apa Mas lampu, lighting, kamera, kita sesuatu dulu sambil tiduran, baca-baca, settingan. Jadi dinikmati. Kalau saya lebih banyak banyak kalau saya lebih banyaknya tidur di lokasi kalau nunggu. Kalau kalau tahun 95 zamannya belum ada HP gimana Mas Cawan? Nunggunya gimana tahun 95? Kalau sekarang kan ada HP, orang sibuk dengan HP-nya. Kalau 95 dulu gimana? Masih ada handphone, tapi ya ming SMS-an. Dulu SMS-an. Oh, saya Cara ngono aku baca ngapalin naskah di sana, di sesuai turu. Karena kan benar Mas Diki, kalau kita ternyata waktu turu Mas tipes kowe. bener. Tipes. Ya, karena dalam tubuh kita itu sudah ada warning. Jadi ketika ini kudu leren sik nek ono kesempatan leren. Saya dulu pada Mas Diki. Jadi ketika syuting pertama di sketsa itu aku delok itu kan karena kita wong Jogja terus di Jakarta ya delok sih Arturo Rawani. Liyane do turu sementara artis Niki Tirta apa tuh Tessa Kaunang, Okan Cornelius itu kadang nek leren turu. Nah, kita rumani turu. Tapi lambat laun terus Mbak, ora apa-apa Mas. Yang penting kowe bagianmu wis siap. Ya wis turu. Isi suwe Mbak, sarong jam. Ngono kuwi. Kan kita tekan ya Mas, tekan kayaknya skripnya. Kira-kira aku jam piro Mbak iki jam ya. Sambil nunggu mending tidur. Enggak salah itu. Asal wis hafal naskah. Iya, kadang minta tolong sama telkonya kalau udah wayahe jatahku tolong tangike. Nah, itu benar banget. Kita nama telkonya. Astra Jawa telko ya telkonya. Telko biasanya. Telko koordinator. Nah itu teman-teman kalau mau sharing mau monggo apa yang ditanyakan kita dunia acting ini kebetulan dengan Mas Diki yang mau juga. Teman-temannya di film diundang Mas biar nonton lu. Teman-temannya Mas Gigi di film diundang. Ojo, Selamat sore. Hah? Mbak Mas Pranta juga nonton nih. Mas, sebenarnya acting itu butuh bakat atau kemauan? Yang menurut jenengan. Karena kan orang, aduh aku pengen acting tapi aku bakat butuh lah. Menurut jenengan. kalau saya sih harus ada kemauan Mas. Kadang kalau kita punya bakat tapi kalau nggak ada kemauan ya podo wae. Iya toh? Ya. Nah, Lebih dominan kemauan toh Mas. Karena kalau kemauan kok belajar ya. betul. Ya. Oke sama Mas Haris Andi juga yang baru aja gabung. Nah ini kita dengan Mas Gigi kita ngobrol seputar dunia acting. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Nanti terkait dengan apa aja itu biasanya harus disiapin. Terus kalau dia nggak pernah ikut teater Mas, itu ya masih iso ya Mas? Gabung Bisa. acting. Selama Iso, ya itu sementing yang penting ada kemauan. Yang kadang ya contoh aku lah bukan ini mau ria ya. Aku awalnya dulu benar-benar ekstras yang nggak paham karena kan di teater sama di film itu kan jelas beda banget, perlu digarisbawahi beda banget. Karena kalau kita di film itu harus on script, sedangkan di teater kita selama pentas pun ada sedikit improv itu masih nggak masalah loh. Ya. Jadi kadang kok teater banget sih, aja terlalu. Kadang ada sutradara yang jangan terlalu teatrikal ya mas ya, ada yang seperti itu. Jadi emang di film itu bener-bener natural banget. Jadi aktingnya itu benar-benar natural, nggak terlalu teatrikal juga, nggak terlalu lebay juga. Jadi yang penting selama kita ada kemauan untuk terus belajar, insya Allah sih. Yang penting ada kemauan untuk belajar.
aja. Dan yang pasti perbanyak jam terbang juga. Jadi biasanya kalau orangnya terlalu teater, itu perannya malah kaku. Betul. Apa tadi? Apa? Padahal ini artikel keseharian. Apa? Tangannya barang ini banget. Tidak, banget. Jangan ngono. Soalnya aku juga masih seperti jangan Mas, bener Mas dikasih tahu Mas ini natural loh, bukan. Nah teater kadang kan diperbolis juga kadang kalau istilahnya. Band di panggung menarik. Terus dibuat hiperbola kalau di teater. Iya, di panggung menarik. Nah seperti itu yang mungkin teman-teman. Nah, sama sore juga buat Mas yang di dangdut ini teman kita dari Pencas Jaya, kita lagi ngobrol seputar dunia acting. Kalau mau ngobrol tanya-tanya monggo. Mas, kalau apa jenenge ya? Istilahnya jadi selama ini kalau untuk tipsnya jadi pemain film itu piye Mas? Apa dia harus punya hafalan kuat atau piye? Saya menurut jenengan. Karena tiap orang beda-beda ya pengalaman jenengan tuh. Aku sharing nanti enggak? Kalau saya sih ya benar, salah satunya itu istilahnya daya ingatnya kita pas menghafal skrip itu harus agak sedikit kuat sih, karena kan kadang kita dikasih skrip yang panjangnya hampir 1 jengkal gini, jadi ya sama kita bisa menempatkan karakter kita bisa keluar dari kepribadian kita. Maksudnya kan kadang kita dapat karakter yang benar-benar jahat, kadang benar-benar yang lucu, ada yang benar-benar konyol. Jadi kita harus bisa melepaskan kepribadian kita sejenak untuk bisa menempatkan di karakter yang diminta di skrip gitu. Oke, ada pertanyaan. Tuh Mas, pertanyaan Mas dari Mbak Deborah. Honor pertama berapa? Di tahun berapa? Saya ketahui 2007. Itu jadi apa Mas? Ekstras tuh ya? Ekstras. Jam berapa sampai jam berapa itu? Mas gitu, isu ketemu isu dari pagi ketemu pagi. Kalau sekarang lebih sering main teater apa film Mas? Saya sekarang lebih di film. Ini kalau lebih muda main film serius. Karena teater itu apa ya? Si nonton ngomongnya apresiatif banget ya Mas yo. Ya. Yang penonton kan mengapresiasi ini kamu aktingnya kurang bagus. Nah ini kan film tuh keseharian, tapi nggak terlalu banget tuh. Iya besar ya. Aris Andi selamat sore juga, ini yang baru aja gabung. Nah ini yang saya garis bawahi dari Mas Gigi itu benar banget. Jadi dunia acting itu yang penting adalah bisa mengawinkan diri kita dengan karakter yang dibutuhkan. Ya gini loh. Betul. Jadi saya itu berubah ini orang terlalu maksa sehingga kayak saya istilahnya berkosa loh Mas. Orang iso metu soulnya. Tapi jadilah sisi lain dari kita, tapi yang misalnya sisi kocak kita tapi sesuai karakter di situ. Kita munculin tapi kita kawinkan sehingga semut main itu gitu sih. Soalnya saya dulu belajar pertama banget acting itu ya tahun itu pokoknya dari jenengan Mas, tapi aku tahun 95 tuh bayar 75.000. Tahun 95. 95 lah kurang yang itu 50.000. Kalau yang mudun lebih mudun. Kaca 12 tahun ya, kaca 12 tahun lebih mudun. Ini 75 1 second aku lali. Soalnya aku kan nganu Mas. Itu kan dari istilahnya awalnya bener dari ekstras, nih aku kan waktu itu pemain apa ya Mas? Pemain utama. Supporting talent. Istilahnya gue tektok karo talentnya. Terus waktu saya ikut itu saya belajar acting bener itu ketika main Oh My Gosh Antv Mas. Jadi sebelum itu saya di negeri impian jadi Diono kayak komedi ngono. Insya Allah aku oke, tapi nek
main sama ini Mas, Oh My Boss itu sutradaranya adalah sutradara namanya Mbak Adi Asgar. Itu sutradaranya dari OB RCTI. OB, ya OB. Nah, itu sama sutradaranya Bajaj Bajuri itu yang garap Oh My Boss, sutradaranya gantian. Nah. Di situ aku digembleng Mas, digembleng itu maksudnya belajar acting kayak maksudnya apa ya? Digembleng ternyata cara ini buat teman-teman mungkin Mas Diki nanti juga mungkin sharing pengalaman kalau ternyata untuk mempelajari naskah yang pertama itu harus dibaca dari awal sampai akhir. Betul. Karena kita biar tahu detail ya Mas ya. Kadang gitu kalau paham kita kadang mempelajari bagian kita. Padahal ini kan rangkaian itu harus karakternya. Nah, setelah itu dibaca berapa kali diringkes baru di stabilo terus. Bagian kita tuh stabilo ya. Munculnya ini pas emosinya nesu, munculnya pas guyu gitu ya Mas. Ya betul. Saya syuting itu seringnya jumping Mas. Jadi adegan 8 tiba-tiba adegan 8 itu bareng ngakak, tiba-tiba 15 take dulu pas nangis. Jadi kadang dulu nggak tak pelajari, pas jumping ya ekspresinya udah dapat, tapi marah-marahnya itu sama sutradara. Sekapasitas kita sudah sering ngasih masih juara itu. Tapi saya selalu menempatkan diri di dunia acting, dunia baru, sehingga saya nerima. Karena kita nerima, dan ketika nerima ya alhamdulillah dari situ sketsa Trans TV manggil, wes orang gue acting, orang gue apa-apa masuk terus. Nanti masuk dan nilainya mungkin sekapasitas teman-teman kayak Niki Tirtangan gue. Tapi karena memang, tapi itu kayak Mas kan tadi jangan benar. Kalau menekuni ini jangan lihat dari siap orangnya untuk meluangkan waktu ya Mas. Jangan dari nominasi mata. Siap nggak cinta terhadap profesi itu dan meluangkan waktunya itu. Ya. Oh, maaf Mas Dewan dan Mas Tiawan tak tinggal masak nyambung lagi. Oh ya. Masak apa? Oh tadi udah lebih mudah itu ya. Kalau Mas, kalau untuk kayak reading itu berapa kali Mas biasanya Mas? Reading itu biasanya kalau di film paling cepat itu seminggu sebelum produksi kita udah reading terus-terusan. Jadi ada yang awal biasanya kita big reading itu di awal big reading itu semua pemain, semua supporting talent yang punya dialog jadi satu, baru nanti setelah kita big reading hari berikut hari kedua, ketiga itu dipecah, maksudnya dibagi yang satu hari itu ada beberapa scene yang terkait kan, yang ada benang merahnya di misalnya Mas Iwan, Mas Tiawan, saya hari ini, nanti besok Mas Iwan sama Mas Tiawan toh, terus hari besoknya Mas Iwan sama aku toh gitu. Nanti setelah pas 4 H-3 lah kita big reading total lagi mulai dari awal itu mulai lepas naskah. Big reading yang terakhir kita udah mulai lepas naskah, baru nanti kita besoknya selamatan, besoknya lagi kita udah mulai produksi hari pertama. Dan kadang kalau pemainnya wes satu chemistry itu wes nggak perlu big reading ya Mas, kadang kalau ya kayak pas udah nggak perlu big reading lagi. Naskah di lokasi itu ya, lokasi kita Mas lokasi Mas. Saya kemarin yang pas mantan itu satu frame sama Dodit Mulyanto, terus sama Atika Salihowan sama Bude Marni itu kita big reading di lokasi malahan. Karena kan saya itu posisi yang mantan itu dapat 8 scene. Jadi kita pas hari ini dapat 4 scene ya kita big reading 4 scene itu. Jadi kita reading di lokasi. Jadi emang langsung ya alhamdulillahnya chemistry-nya langsung dapat. Jadi emang kadang-kala kita harus siap untuk benar-benar bisa, kan kadang kita di calling terus dikasih skrip lah, pas waktu kita di rumah pelajari skripnya kita itu harus bisa benar-benar menempatkan karakter yang diminta di skrip. Jadi pas kita ketemu di lokasi dengan pemain lain itu bisa langsung bisa langsung minimal kita lah
bisa langsung kenalan lah dalam artian gitu. Malah untuk penyesuaian chemistry-nya kan setelah kita mulai reading, biasanya kita 3 jam, 2 jam sebelum teks kita udah reading dulu. Jadi reading dadaan lah kasarannya. Iya. Tapi benar banget ya itu Mas, berarti ketika kita wis biasa Mas shooting ngono kuwi anu ya Mas. Apa ya? Kliknya itu sudah dapat ya Mas. Jadi biasanya kan ya kita terus satu sama lain mesti insya Allah tuh kadang-kala bahkan loh reading dari rumah atau apa ketemu di lokasi pun kadang insya Allah yo iso cepet nyambung. Betul. Ya itu jadi apa ya? Makanya yang saya istilahnya wong teater ki yo istilahnya iki yo. Makanya ada teman saya itu yang bikin pelatihan teater untuk kantor dan instansi Mas, itu untuk teknik negosiasi. Dan orang negosiasi itu kan sebenarnya merupakan bagian acting, dimana kadang kita nggak butuh proyeknya, dimana kita ketok kaya. Itu ternyata pelatihannya itu luar biasa loh Mas. Jadi pelatihan ekspresi dan ragdopi ketemu klien dan presentasinya apa itu ternyata teman saya tuh dari pelatihan kayak gitu tuh luar biasa. Yang jangan kenal tuh ada juga, entah itu Mas Cindil, entah itu Mas ini Mentol Hartoyo itu juga sering pelatihan kayak gitu Mas Mentol. Latih kayak gitu. Ya itu. Dia jadi coach acting ya? Iya, coach acting untuk kepentingan negosiasi juga kadang-kadang. Betul. Terus ya itu tadi apa ya? Tantangannya adalah bagaimana kita iso jadi non sewu istilahnya bunglon langsung ya Mas. Bunglon sesuai peran. Ya. Dengan waktu cepat. Makanya kalau dulu Mas ini pertama kali syuting ini casting atau langsung dihubungi Mas? Yang mana? Extras apa ini? Extras apa yang sporting talent? Sporting talent. Apakah ada casting dulu? Casting. Pasti semua sporting talent itu kita pasti proses casting. Kalau untuk jadi extras Mas, ini kalau untuk jadi extras misalnya. Extras yang apa penting. Aja syaratnya biasanya? Syaratnya punya free seharian. Ini apa? Free seharian. Free seharian. Oh, free seharian. Wis cukup, wi. Biasanya diseleksinya lewat apa Mas kalau ekstras nih Mas? Dari foto. Oh, Dalam foto, ya. Jadi mereka belum tentu acting sih ya Mas. Kadang mendelok foto sih ya kadang-kala ya. Ya. Tapi ada juga yang benar-benar dia nggak pernah ekstras tapi dia mungkin punya bakat ya, terus dia ikut casting, pendalaman karakternya dia kuat, bisa langsung jadi sporting talent juga. Kadang ya itulah kalau istilahnya Dewi Fortuna juga berbicara kalau kita punya hoki yang kuat lah jodoh juga ya iso kepilih tanpa harus jadi ekstras dulu gitu. Nah, ini menurut Mas Diki benar nggak ini kalau Mas Teon terjadi? Kalau Mas Teon bukan Dewi Fortuna kok ya Mas? Mas Teon bukan Dewi Fortuna kok ya? Dewi siapa Mas? Dewi Sartika. Mas Teon. Kalau Mas Teon sukses bukan karena Dewi Fortuna. Mas Teon tuh sukses bukan karena Dewi Fortuna. Dewi Sartika. Dewi siapa Mas? Sama Sari. Nah itu yang bikin sukses Mas Tiawan tuh. Mas, makanya nggak percaya Mas Tiawan. Rata-rata sutradara itu biasanya kalau sudah menemukan chemistry sama pemain, rata-rata pemainnya yo cenderung itu aja. Karena dia nggak perlu sama. Ya teman. Karena saya punya ada sutradara teman kita yang di Magelang itu pemainnya rata-rata mesti Vincent Tora Sudiro. Yang lain mungkin beda karena ya chemistry-nya jadi dia ketemu, dia sudah punya perbendaraan orang yang akan diajak gitu. Betul ya Mas? Rata-rata gitu ya daripada game. Iya. Bisa juga, cuman kadang permintaan dari PH-nya juga istilahnya bahasanya apa ya? Titipan yo.
kan titipan itu sudah dari PH itu jadi Iya. produser sing bayar. Bener. Sing bayar Iya. kan. Mas Aku iki jaluk titip tolong. siji yo. Oh, aku titipin titip si A. Iya, benar itu. Cuman kan kadang sing Nah, dititipi ini mungkin yang menjadi kendala itu ada yang dititipi ra iso apa-apa gitu. Kadang yang pesani sutradaranya juga. Oh. Iya. Sering kejadian kayak gitu. Dititipi tapi ra iso apa-apa, teater, acting ra iso. Iya. Padahal pilihannya sudah siap dadi ya, Mas. Iya, benar. Sudah dadi. Makanya biasanya mereka ya ada sedikit mesti kayak bukan negosiasi tapi obrolan antara sutradara, produser karo PH ini kadang-kadang obrolan nih Mas. Tapi gini ini delok sih sedikit actingnya kayak ngomong mungkin ada gitu ya Mas. Karena ya pertaruhan nama sutradara atau sisi lain mungkin ya. Betul. Jelas serangan kan. Karena kan suksesnya film itu ketika castingnya pas ya Mas. Ya. Ketika castingnya pas. Artinya pas. Jadi kayak sidul anak sekolah itu kan pas kabeh. Jadi Pak Bendot ya alamiah Pak Bendot, nung ya anu tapi dikawinkan dalam acting Mas yo. Jadi dapat kayak si sidul itu. Sidul anak sekolahan ya. Sebenarnya kayak kan Jogja kemarin soalnya tuh udah dapat loh Mas. Cuman kan saya ngobrol sama IP-nya, eksekutif produsernya kan sebenarnya kan beliau itu kepengennya tadinya loh Mas. Itu hanya Sabtu Minggu weekend. Minggu dulu. Oke, tiba-tiba nanti stripping. Cuman kan ketika beli presentasi di hadap owner TV langsung ditantang, Wanira langsung stripping harian gitu, dia sering sama saya gitu. Ya mau nggak mau dia nyoba gitu. Ya, akhirnya kan dia Sabtu Minggu. Bertahan 8 bulan toh ya, kos-kosan Jogja itu ya? Iya. Padahal ketika itu malah sudah playback loh Mas, sudah mulai naik. Ratingnya sudah ya? mulai naik. Ya. Itu kan sebenarnya jamnya aja, dilalai jamnya jam mau metu sekolah. Ya, jam benar. Coba itu jam-jam papatan. Coba kayak jam 4 sampai 6 mungkin apa jam 6 itu mungkin mending ya Mas. Itu kan jam metu sekolah balik. Jam Tapi ya kayak kerja gitu juga. Tapi emang kayak gitu tuh biasanya emang tangannya. Sekarang Gogot lebih sering ke kru loh dia. Gogot temannya jenengan Gogot lebih sering ke kru loh dia. Lebih sering ke kru dia. Iya. Jadi anak lighting saya. Jadi lighting. Tuh Mas, sudah dikonfirm katanya tadi. Ya, Pak. Sama-sama Mbak Ira. Sudah dikonfirm. Teman-teman yang kepengen mau add Facebook dari Mas Diki, ini akunnya. Akunnya adalah akun Hidayat ini. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya seputar dunia acting, mungkin dari ekstra atau main film, main sinetron tanya-tanya, butuh info. Kalau suatu saat butuh pemain, nanti bisa di sini. Ini informasinya nih mau syuting lagi belum Mas Diki? Bulan-bulan Juni misalnya? Udah ada beberapa, cuman kan ini tinggal dari infonya pemerintah ya. Soalnya kalau dari kemarin beberapa baca artikel katanya Juni semua aktivitas bisa normal lagi kayak gitu sih. Mana Juni ya? Tahu juga Mas. Juni ya setelah Lebaran ini toh. Saya memang dengar nanti puncaknya ini adalah April Mei. Ya, April Mei. Okay. mulai ke arah normal lah. Ya kalau nggak kompak ya September paling elek ya bayangannya bisa Desemberan. Ya kemarin sih kalau Juni itu normal, kemungkinan yang TVRI-nya Mas Kel itu bisa produksi kemarin sih udah mau ngobrol sama sutradaranya juga. Kira-kira itu Mas mana? Gimana? Akhirnya jadi